Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanul Insan Hidayatullah dari kelas KPI 3. Di sini saya akan menjawab seputar mata kuliah pengantar studi Islam. Yakni soal yang pertama, jelaskan tentang makrifat Quran, pengertian, fungsi dan kandungan Al-Quran. Pengertian, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqra'u yang berarti membaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang turun secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW yang dijamin keasliannya hingga akhir zaman karena Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Fungsi Al-Quran di sini sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai obat penyakit hati. Fisik Al-Quran juga sebagai pembeda dari yang hak dan batil. Al-Quran juga menjadi penasihat atau peringatan. Selanjutnya, kandungan Al-Quran berisi tentang akidah, ibadah, dan muamalah. Hukum sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan menjadi pedoman hidup umat manusia dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan nomor 2, yakni jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, atta, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. As-sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir atau penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. Al-hadis dapat diartikan sebagai hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan atau pengakuan. Khobar, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan athar, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, perbedaan hadits qudsi dan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Dalam kurung lafaz dan maknanya berasal dari Allah. Sedangkan hadits qudsi adalah firman Allah yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kurung maknanya berasal dari Allah, namun lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan nomor 3, jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Definisi ijtihad. Ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil syariah untuk menentukan beberapa hukum syariat. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak menentukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud, syarat menjadi mujtahid yakni mempunyai penguatan yang cukup atau alim tentang Alkitab dan Al-Sunnah, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing atau gharib dari Al-Quran dan Sunnah. 3. Menguasai ilmu usul fikih, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasik dan mansukh. Pertanyaan nomor 4, yakni sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Aliran 1, aliran Khawarij, yakni yang menolak tahkim atau arbitres sepenuhnya, serta menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui tahkim telah melanggar hukum Islam. 2. Aliran Murji'ah, yakni menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah, yakni yang menolak dua pendapat di atas. Bagi aliran Mu'tazilah, orang yang berdosa besar tidak bisa dianggap kafir, tidak juga orang mukmin. Pendosa besar berada di posisi antara Islam dan kafir. Dan yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan salah satu beberapa aliran ilmu kalam, dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dan pertanyaan yang terakhir yakni A. Jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam.
tanpa disadari oleh banyak kalangan, ternyata Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang selalu mengajak pembacanya untuk berfilsafat dalam segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa karakteristik filosof ialah berpikir secara radikal, universal, dan rasional. 3 kerangka berpikir ala filosof ini merupakan sesuatu yang dianjurkan, bahkan diperintahkan dalam memahami agama Islam, khususnya dalam ayat-ayat Al-Quran. B. Bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Sebagaimana halnya tasawuf secara umum, zuhud dan fakir dalam implementasinya di era modern tidak terlepas dari prinsip-prinsip keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Sekian dari saya. Terima kasih.